Nah sobat sudah tahu penyebab ayam sobat semua malas makan? Kalau belum, sobat semua klik dulu link di pojok ini. Saya kemarin sudah membahas mengenai penyebab ayam sobat semua malas makan. Setelah itu baru kita tangani sesuai dengan penyebab ayam sobat semua malas makan. Hari ini saya akan membahas solusi ayam sobat semua malas makan sesuai dengan penyebabnya. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini. Bagi sobat semua yang sudah klik video ini, semoga dalam keadaan sehat dan usahanya tambah lancar, tambah sukses dan tambah barokah. Oke sobat, sudah tahu kan penyebab ayam-ayam sobat semua itu malas makan? Nah, kalau sudah tahu, maka kita hari ini bahas bagaimana cara mengatasinya. Kalau belum tahu, tonton dulu video yang ada di pojok sini. Linknya saya taruh di sini. Sobat semua tonton dulu penyebabnya apa, baru kembali lagi ke sini. Oke sobat, yang pertama adalah misalnya karena indukan atau betina itu memasuki fase bertelur. Memasuki fase mengeram atau istirahat bertelur. Nah, kalau yang seperti ini, sobat semua tidak perlu khawatir berlebihan, karena memang secara alami ayam itu ada masa istirahat bertelur. Kalau ini yang terjadi, harusnya sobat semua tidak perlu risau, hanya harus mengurangi porsi makan agar menekan kos pakan. Nah, mengurangi porsi makan misalnya sobat semua biasanya memberi makan 100 gram per ekor per hari. Itu dikurangi menjadi 80 gram per ekor per hari. Karena percuma kalau sobat semua kasih 100 gram pun makanan sisa kemudian tidak terserap dengan maksimal, telur juga tidak berproduksi. Nah, kemudian sobat semua normalkan kembali memberi pakannya 100 gram per ekor per hari itu ketika sudah mulai normal bertelur kembali. Tanda-tanda ayam tersebut selesai masa bertelur, biasanya awal-awal masa bertelur itu ayam-ayam itu ribut. Jadi keok itu biasanya itu sudah istirahat bertelurnya sudah selesai. Nah, kenapa kok kadang-kadang istirahat bertelurnya ayam-ayam ini masanya serentak? Nah, ini ada rahasianya. Kita akan bahas di video yang lainnya, karena kalau kita bahas sekarang terlalu panjang. Itu ya sobat ya, jangan khawatir. Kemudian yang kedua, kalau ayam sobat semua itu sakit yang biasa kemarin adalah radang usus dan juga
radang saluran pencernaan. Nah, ini memang biasa menyebabkan ayam sobat semua itu malas makan. Biasanya karena penyebab bakteri, kemudian virus, menyebabkan bisa jadi berak hijau. Nah, berak hijau ini saya biasanya memang mentreatment ayam tersebut. Kalau ayam tersebut berak hijau, biasanya ayam yang berak hijau itu ayam yang baru saya beli dari luar masuk ke kandang saya. Nah, untuk penyakit ayam ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pengobatan. Nah, pencegahan saya hanya melakukan dua hal. Ingat ya, saya hanya melakukan dua hal ini. Yang pertama adalah saya hanya memberikan ramuan herbal pada ransum pakan saya. Kemudian yang kedua, saya memberikan probiotik kepada ayam-ayam saya. Fungsinya apa? Ramuan herbal itu sudah kita akui bersama bahwa di situ ada antibiotik, antioksidan, kemudian juga vitamin-vitamin yang mampu memperkuat daya tahan tubuh ayam. Kemudian kenapa kok probiotik? Probiotik menurut saya ini bisa membuat daya cerna daripada ayam-ayam kita itu lebih baik atau meningkat. Sehingga apa? Mungkin ada serat kasar yang sulit dicerna di dalam tubuh ayam, itu bisa dibantu dicerna oleh probiotik. Sehingga sobat semua tidak perlu khawatir kalau mengambil ayam atau membeli ayam dari luar yang penyakitan, tapi menggunakan herbal rutin dan probiotik ini bisa mencegah tertularnya ayam-ayam sobat semua yang ada di kandang itu tidak tertular penyakit. Saya sudah sering. Dua hal ini sudah cukup bagi saya untuk menjaga ayam-ayam saya ini yang ada di kandang saya ini tidak sakit. Ketika ada ayam yang saya beli dari luar, seperti kemarin itu ayam petelur ini ya. Ayam petelur ini dulu saya beli dari luar itu dalam keadaan sakit, berak hijau. Nah, dia nggak mau makan, tapi ayam yang lain tidak tertular. Kenapa? Karena saya rutin memberikan ransum pakan itu jamu herbal dan probiotik. Jadi ingat itu ya sobat semua. Nah, kemudian untuk pengobatan, untuk ayam yang sudah parah kondisinya, kurus, tidak mau makan. Nah, ini tidak cukup hanya dengan jamu herbal. Ingat, jamu herbal itu sifatnya pencegahan dan lambat. Nah, kalau sudah terlanjur sakit atau sobat semua beli ayam dari luar sudah terlanjur sakit karena tidak kena jamu herbal setiap hari, maka dari itu sobat semua harus tidak tidak mau itu menggunakan obat kimia. Tidak ada yang namanya obat-obat herbal itu ketika ayam sudah sakit parah itu kemudian bisa sembuh dengan jamu-jamu herbal. Saya belum pernah. Saya sudah pernah mencoba banyak ramuan, tidak pernah sembuh. Yang sembuh apa? Dilakukan pengobatan kimia. Karena sifatnya hanya sementara saja. Jadi ketika kita tahu itu sudah parah, maka kita berikan obat kimia. Nah, untuk pengobatannya dan juga proses pencegahannya, itu saya akan ulas lebih dalam, lebih detail di video yang lainnya. Sobat nantikan saja. Oke sobat ya, jadi ingat, jangan memaksakan diri menggunakan obat herbal kalau ayam sobat semua sudah parah. Apalagi sudah semuanya. Wah, ini akan merugi sobat semua. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau ayam sobat semua itu sobat semua melakukan perubahan ransum pakan yang drastis, jangan langsung diberikan 100% kepada ayam. Lakukanlah campuran 50% ransum yang lama, 50% ransum yang baru, itu dicampur kemudian baru diberikan kepada ayam. Otomatis ayam masih mengenali ransum yang lama sehingga masih lahap makan. Lakukan bertahap selama 1 minggu, itu sobat semua berikan ransum pakan itu dinaikkan yang baru. Dari 50, 60, 70, 80 sampai 100%. Nah, minimal selama 1 minggu. Nah, setelah itu barulah dikasih 100% ransum yang baru. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu ransum yang baru itu akan diterima oleh ayam dan ayam tetap lahap makannya. Oke. Yang keempat adalah kalau misalnya ayam-ayam sobat itu stres. Nah, ini yang biasa membuat khawatir. Begitu didekati stres, gak mau makan gitu kan.
Karena kita sering di kandang gitu kan, melihati ayam kok nggak mau makan gitu kan, ngeri lihat kita. Kenapa? Kita baru pindahkan ayam itu ke dalam box misalnya, atau kita baru beli dibawa perjalanan jauh kemudian baru kita letakkan di box, itu membuat ayam itu stres, kemudian dia takut dengan kita. Nah ini bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama, sobat semua melakukan puasa pada ayam. Puasanya jangan lama-lama, ayam itu butuh makan, jadi jangan lama-lama puasanya. Puasanya itu misalnya sobat semua kasih makan itu 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Sobat semua kasih makan pagi saja, siang, sore tidak usah, kemudian baru dilakukan seperti biasanya itu di keesokan harinya. Sehingga apa? Sobat semua pasti mendapati ayam tersebut lapar, kemudian langsung makan. Nah, kenapa seperti ini? Ayam kan punya naluri. Naluri untuk mempertahankan diri dia itu lebih besar. Terutama kalau tidak ada ancaman dari luar, ayam tersebut kelaparan. Nah, naluri untuk mempertahankan diri dari kelaparannya itu besar. Nah, bisa menekan tingkat kesetresan ayam tersebut. Itu ya sobat ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah ketika sudah dipindahkan atau baru dipindahkan, jangan sering dilihat, tinggalkan dulu sementara waktu. Melihat itu ketika ngasih makan saja. Ketika kasih makan kemudian langsung pergi, ketika kasih makan langsung pergi. Kenapa? Karena untuk membiasakan dia bahwa kita datang itu hanya untuk memberi makan, jadi mereka tidak lagi terganggu dengan apa yang kita lakukan. Setelah itu walaupun kita lama-lama pun di kandang, nanti mereka akan terbiasa. Jadi itu sobat semua ya, mengenai solusi dari ayam malas makan. Nah untuk itu saya berharap sobat semua tidak perlu khawatir kalau ayam-ayam sobat semua malas makan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.